Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jelasin maksud ucapanmu tadi. Ibu mertua masih saja mengekori. Oke, baik. Saya tahu, Mama telah berkhianat. Aku minta Mama jangan pernah ngasih duit sama Mas Gilang. Tapi Mama langgar, kan? Ketusku membalikan badan. Oh, pasti ibumu yang sudah mengadu. Makanya aku gak suka ibumu di sini. Pasti kerjanya hanya menghasut. Bukan karena aduan ibuku. Tapi aku melihat sendiri Mas Gilang mengambil uang yang Mama transfer itu. Dan Mama mau tahu uang itu digunain untuk apa? Untuk biaya kontrak rumah pelakor itu, untuk bayar kalah judi abang si pelakor, dan untuk bayar utang ibu pelakor kepada rentennya. Dari mana kau tahu itu? Selidiknya. Aku melihat sendiri, Ma. Mas Gilang masih berhubungan dengan perempuan itu. Perempuan itu hamil. Sergahnya memotong ucapanku. Apa maksud Mama? Kalau perempuan itu hamil, emang kenapa? Kalau dia hamil, Mama ngizinin Mas Gilang berhubungan dengannya. Begitu? Kau juga perempuan. Mestinya kau simpati melihat perempuan lain sedang menderita hidupnya, kesulitan ekonominya, dalam keadaan hamil pula. Dan semua penderitaannya itu adalah ulah suamimu. Masa kau gak bersimpati sedikit pun? Ketusnya. Aku harus bersimpati kepada perempuan yang telah mencuri suamiku. Sergahku menatapnya tak percaya. Tentu saja. Karena dia tidak mencuri suamimu. Gilang tetap utuh untukmu. Tidak ada yang berkurang dari dirinya. Masalahnya sekarang kalian harus berbagi. Itu saja. Ya, Tuhan. Ini. Apa? Dengan siapa aku sedang berbicara ini? Dia wanita yang sangat kuhormati. Kuhargai dan kusayangi seperti ibu kandungku sendiri. Kemarin dia masih membelaku. Dia bahkan mengusir Harum dan keluarganya secara hina. Kenapa sekarang berubah? Ma, Mama sehat kan? Mama masih waras. Bukan? Sindirku. Ya, Mama sehat. Awalnya memang Mama sangat membenci Harum. Tapi, setelah kami berpikir jernih, ternyata nggak ada dasarnya kita membencinya. Justru dia itu adalah korban. Korban suamimu. Mama tidak berpikir kalau dia sengaja merayu dan memancing Mas Gilang. Bukankah waktu itu Papa bilang kalau dia curiga pada ibunya Harum? Ibu Harum sengaja mengumpankan anaknya untuk merayu Mas Gilang, agar bisa hidup kaya raya. Awalnya kami memang berpikir begitu. Tapi, itu ternyata tidak terbukti. Lihat, apa tindakan mereka setelah kita usir dari sini? Enggak ada, kan? Mereka pulang kampung, tidak ada tuntutan. Pasrah pada perintah kita yang mengusirnya secara paksa. Kasihan nasib mereka. Anak gadisnya dirusak suamimu. Masa kita tidak bertanggung jawab? Mama salah. Mereka bahkan selalu mencari gara-gara dengan ibu saya. Si Harum bikin status yang tidak-tidak di media sosial. Mereka memaksa Mas Gilang agar nikah diam-diam. Itu Mama bilang pasrah. Harum hamil, enduk. Lirih papa mertua yang sedari tadi diam di ruang tamu, kini datang menghampiri. Kasihan dia, Mel. Kita harus bertanggung jawab terhadap anak yang ada di perutnya itu. Lanjutnya lagi. Ya, akhirnya terbongkar juga bukan? Mama dan Papa berubah setelah tahu Harum hamil. Baguslah. Saya juga tidak akan ragu lagi mengambil keputusan. Tegasku. Apa maksudmu? Kau mau ngancam minta pisah lagi? Teriak Mama tiba-tiba. Aku bergeming, mencoba mencari kalimat yang paling tepat untuk kuucapkan. Makanya kau membatasi kami menyentuh dan menggendong Cika. Kau jadikan dia senjatamu. Iya. Cecar perempuan itu lagi melotot tajam kepadaku. Kau tidak bisa mengancam kami dengan alasan apapun. Cika cucu kami. Kau juga tidak bisa meminta pisah kepada Gilang. Akan kukorbankan seluruh hartaku untuk mempertahankan harga diri anakku dan untuk mempertahankan hak asuh cucuku. Kau tidak akan pernah bisa menang melawan kami. Memangnya ibumu itu punya apa? Untuk modalmu membayar pengacara. Hah, cukup, Mah. Jangan berkata kasar begitu. Kasihan ibu Melur kau hina-hina seperti itu. Aku tidak peduli. Melur dan ibunya harus tahu posisinya di rumah ini. Ini rumahku. Semua fasilitas di sini adalah milikku. Selama ini aku selalu memanjakan dia. Mengiyakan semua kemauannya.
Tiba-tiba dia ngelunjak, mau menguasai semua toko, menguasai Cika cucuku, juga menguasai Gilang putraku. Semua itu karena hasutan ibunya. Dulu, gak ada ibunya di sini, melur penurut. Apapun yang kita katakan pasti dia nurut. Sejak ibunya di sini, dia mulai ngelunjak. Jangan bawa-bawa ibu saya, Mah, teriakku. Asal kau tahu, kami akan menikahkan Gilang dengan harum. Kau tidak berhak protes. Kau akan tetap jadi istri sah. Harum hanya istri siri. Masih kurang puas juga kau. Masih mau protes. Dan satu lagi, kembalikan pengelolaan toko kepada Gilang. Kau buat dia nggak punya harga diri di mata semua karyawan ada pimpinan toko cabang. Mulai sekarang Gilang yang megang semuanya. Paham? Baik, saya kembalikan semuanya. Kebetulan sekali Mama mengatakan itu. Hari Senin besok, sidang pertama gugatan pisah saya. Kita jumpa di pengadilan saja. Ucapku sambil berjalan meninggalkannya. Apa? Kau bilang apa? Teriak perempuan itu tak percaya. Hari Senin, kita jumpa di pengadilan, sidang pertama. Ma, sahutku tetap berjalan menuju kamar Cika. Mel, itu nggak benar, kan? Nak, Mel, itu suara lirih papa mertua, tapi aku tidak peduli. Bruk, aku tersentak kaget, segera kutoleh ke belakang. Papa mertuaku ambruk ke lantai. Mel, papa, pekik mama mertua histeris. Ibu berlari dari kamar Cika. Bikina berlari dari dapur. Sedang aku masih berdiri terpaku. Mel, tolong, Mel. Teriak mama mertua semakin panik. Tangannya sibuk menepuk-nepuk pipi dan tangan suaminya. Aku masih bergeming. Jujur, bukan karena tidak peduli. Aku hanya syok. Kukira dia sudah kuat. Tidak akan terpengaruh lagi apapun yang terjadi. Ternyata dia masih begitu rapuh. Selama ini, hal inilah yang kuhindari. Aku rela menahan sesak di dada. Kupendam sendiri semuanya. Hanya untuk menjaga kesehatan mereka. Tapi, kali ini merekalah yang memulainya. Bukan. Aku. Mel. Keluarkan mobil. Bawa mertuamu ke rumah sakit. Ibu menepuk punggungku. Aku terhenyak. Kuserahkan baju ganti yang belum sempat kupakai karena belum sempat mandi tadi ke tangan Bikina. Lalu bergerak cepat menuju garasi setelah menyambar kunci mobil di meja TV. Berempat kami mengangkat tubuh besar papa ke dalam mobil. Tubuh besar itu semakin terasa berat dalam keadaan pingsan. Dengan bersusah payah, akhirnya berhasil juga. Segera kularikan mobil menuju rumah sakit besar langganan papa. Sambil menyetir ku minta mama menelpon Dr. David, dokter yang biasa merawat papa. Mobil langsung kuarahkan ke UGD. Dr. David sudah menunggu di sana. Tanpa banyak tanya, tubuh papa dibawa ke dalam. Aku, mama, dan ibu menunggu di luar. Kami duduk di bangku panjang yang tersedia di situ. Mel, tolong telepon Gilang. Pinta mama dengan wajah murung. Gelisah bergelayut pekat di wajahnya. Saya nggak punya nomornya, Ma. Sahutku mengagetkannya. Kau tidak menyimpan nomor suamimu? Pekiknya dengan suara seperti petir. Pengunjung yang lain sempat melihat ke arah kami dengan heran. Ya, maaf. Sahutku datar. Keterlaluan kamu. Istri macam apa yang tidak punya perhatian sedikit pun pada suami? Pantas Gilang lebih betah sama Harum daripada sama kamu. Ketusnya. Tolong jangan ribut di sini, Ma. Ini rumah sakit. Sergahku sambil bangkit meninggalkannya. Mel, duduk. Perintah ibu menghentikanku. Aku menurut setelah menghela nafas berat. Melur sengaja memblokir dan menghapus nomor Gilang pasti ada alasannya. Mbak, ucap ibu mencoba membelahku. Iya, anak situ. Pasti dibelah. Sungut mama sambil merogoh tas tangannya. Dengan kasar diobrak-abriknya isi tas, lalu mengeluarkan ponsel miliknya. Berkali-kali dia mencoba menelpon, tapi tetap tidak ada sahutan. Pasti dia sedang menelpon Mas Gilang, sang putra kesayangan. Entah kenapa Mas Gilang tidak mengangkat teleponnya. Jangan-jangan sedang asyik masuk dengan selingkuhannya. Bosan menghubungi, ibunya memasukkan lagi ponselnya ke dalam tas. Beberapa menit berlalu, ponsel mama berbunyi.
Dengan semangat dia meraih dan menerima panggilan. Lang, kamu di mana? Sih, Papa masuk rumah sakit. Dari tadi Mama hubungi. Kamu nggak ngangkat juga. Omelnya kepada si penelepon. Mas Gilang tentu saja. Iya, Mama ngerti. Cepat kau datang. Ya. Oh, Haru mau ikut. Perempuan itu melirikku. Aku membuang muka. Ya, sudah. Nggak apa-apa. Siapa tahu Papa akan senang bertemu dengan calon cucunya. 2. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Sebuah bom meledak meluluh lantakannya. Luar biasa. Anak di dalam perut perempuan selingkuhan anaknya dianggap calon cucu. Kehadirannya akan menyenangkan papa mertuaku. Luar biasa. Oke, genderang perang sudah ditabuh. Untung peluru dan tamengku sudah siap sedia. Baik, Anda jual saya borong. Ibu mertuaku yang terhormat. Iya, kalau ibunya juga mau ikut, nggak masalah. Yang penting kalian cepat datang. 1 jam perjalanan ya? Ya, sudah. Pokoknya cepat. Mertuaku menutup telepon, mengembalikannya ke dalam tas. Lalu menatapku dan ibu bergantian. Wajahnya tidak semuram tadi. Sepertinya kehadiran anak dan calon menantu baru beserta besan baru telah menumbuhkan semangat baru. Bukan Mas Fajar atau Kak Bulan yang diteleponnya, tapi orang lain yang belum jelas kedudukan dan asal-usulnya. Meskipun Mas Fajar dan Kak Bulan pasti tidak bisa datang, seharusnya dihambari juga. Hubungan keluarga memang betul-betul sudah retak. Bahkan aku yang selama ini berbakti sepenuhnya, kini sudah tak dianggap lagi. Hanya karena aku menolak keinginan sang putra kesayangan. Andai aku mau dipoligami, aku yakin aku akan tetap jadi menantu kesayangan. Maaf, aku tidak sudi berbagi suami. Membayangkan dia pernah dengan orang lain, selamanya aku tidak akan bisa memenuhi kewajiban sebagai istri. Dr. David keluar dari ruangan. Segera Mama memburunya. Aku hanya melangkah pelan untuk menghampiri. Bagaimana, Dok? Tanyanya tak sabar. Masa kritisnya sudah lewat. Tapi maaf, apa yang kita takutkan telah terjadi. Beliau terserang stroke. Apa? Dokter tidak bisa menyelamatkannya. Jangan sampai stroke, dokter. Selamatkan dia. Tolong. Saya akan bayar berapapun. Teriaknya histeris. Maaf, Bu, kita sudah usahakan. Beliau harus dirawat dulu beberapa hari. Ya, siapa tahu ada kemajuan. Silahkan lapor ke bagian administrasi untuk membicarakan tentang ruangan inapnya. Saya tinggal dulu. Ibu mendekati Mama, mengusap-usap punggungnya, lalu memapahnya kembali ke bangku. Sabar, Mbak. Kita doakan saja, semoga stroke-nya tidak permanen. Sabar. Jangan sampai Mbak sakit juga. Puas. Tiba-tiba dia menatapku tajam. Aku bergidik ngeri. Puas kau telah membuat papa mertuamu stroke. Kau memang keterlaluan. Aku akan bilang sama Gilang kalau ini semua adalah ulahmu. Teriaknya memancing perhatian pengunjung lain. Mel, tenang. Perintah ibu menatapku lembut saat mulutku mulai terbuka untuk melawan. Aku mengelus dada. Aku harus berpikir jernih. Untuk saat ini, sebaiknya aku memang diam. Benar kata ibu, kalau aku melawan, bisa-bisa dia juga harus opname di rumah sakit ini kena serangan jantung. Yang repot siapa coba? Aku juga, kan? Nanti aja, kalau surat pisahku sudah di tangan. Aku tidak akan peduli semuanya. Keluarga Pak Hendra. Seorang perawat memanggil dari pintu ruangan. Ya, sahutku menghampiri. Pasien mau kita pindahkan ke ruangan. Ibu, silahkan urus administrasinya dulu. Ya, perintahnya. Pindahkan saja ke ruang VIP, suster. Mengenai administrasi, tidak usah khawatir. Beliau pasien tetap Dr. David. Udah biasa di rumah sakit ini. Cek saja datanya di komputer kalian. Putranya sedang dalam perjalanan. Mungkin sejam lagi sudah sampai. Dia akan segera mengurus semuanya. Paparku dengan tenang. Sampaikan sama bagian administrasi ya, Mbak. Serga sang suster tersenyum ramah. Aku tidak akan mau mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk mengurus biaya rumah sakit ini. Toh putra tercintanya sudah datang. Biar saja dia nanti yang membayarnya.
Lagi pula mau kubayar pakai apa? Uang pribadiku? Tentu tidak. Aku masih merintis usaha. Pakai uang toko? Tidak bisa. Rekening toko sudah dibekukan sementara, sesuai dengan petunjuk Papa Mas Reno. Uang di dalam rekening itu sudah masuk dalam daftar barang bukti dan harta Gonogini yang akan disidangkan. Tidak boleh diutak-atik lagi. Kenapa nggak kau urus ke bagian administrasi? Tanya ibu mertua menghampiri. Ibu mengekor di belakangnya. Maaf, Mas Gilang sudah dalam perjalanan, bukan? Tunggu dia saja. Kau takut keluar duit? Kau pikir aku nggak sanggup bayar? Hah? Ma, jangan emosi melulu, dong. Aku bisa bayar semuanya. Ketusnya lalu berjalan ke arah lift. Ikuti, Mel. Perintah ibu. Biarain aja, Bu. Tolakku halus. Ikuti. Kalau dia tiba-tiba pingsan, gimana? Hardik ibu melotot. Baiklah. Tapi, sepertinya ibu ke mobil aja, deh. Tunggu aku di sana. Kenapa? Bentar lagi Mas Gilang datang bareng Harum dan Mauda. Aku gak mau ibu kenapa-napa kalau ketemu mereka. Biar aja, ibu mau bejek-bejek si Harum itu. Perempuan gak tahu diri. Ibunya juga. Biar sekalian aku jambak-jambak. Ini rumah sakit. Bu, bukan di sini tempatnya. Ibu ke mobil. Ya. Gerutu ibu. Tapi, dia menurut juga. Gegas aku menuju lift. Lantai 3 bagian administrasi adalah tujuanku. Mungkin ibu mertuaku sudah tiba di sana. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Bukan untuk mencampuri pembayarannya. Memangnya berapa lama suami saya akan dilawat? Kenapa mesti bayar DP segitu? Tanya mama mertua terlihat kaget. Aku memperhatikan tak jauh dari tempatnya berdiri. Kalau sisa, pasti kami kembalikan. Ibu meminta ruangan VIP. Dokternya Dr. David, kan? Pegawai bagian administrasi menjelaskan. Ya, sudah ini. Gesek aja. Perintahnya menyerahkan kartu kredit. Petugas menerima dan melakukan perintah. Beberapa kali petugas menggesek, sampai akhirnya dia mengembalikan benda itu. Mohon maaf ibu, saldonya tidak mencukupi.